338, Tindakan Nekat. Berita pernikahan Frans dan Nina tersebar luas. Hampir semua media membicarakan tentang pernikahan mereka. Banyak wanita yang patah hati karena pria idaman mereka akan melepaskan status lajang, namun banyak juga yang penasaran ingin segera melihat seberapa mewah dan megah pesta resepsi pernikahan yang akan digelar. Saking hebohnya berita pernikahan Frans yang mendadak, bahkan para penjaga penjara dan narapidana yang membicarakannya. Pramono yang kini sedang dikurung di sebuah sel khusus pun ikut mendengar berita tersebut. Jika Frans akan menikah, aku yakin, Raditya akan pulang ke Indonesia. Senyum Pramono mengembang, dan Rea pasti ikut pulang bersamanya. Pramono menaikkan tangannya, menatap sebuah foto yang tertempel di telapak tangan. Matanya berbinar, rasa bahagia menyelimuti dirinya. Sebentar lagi, kita akan bertemu. Tunggu aku Rea, aku akan segera datang menemuimu, ujarnya. Kemudian mencium foto yang sengaja ditempelkan di kulitnya agar tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Pramono bangkit, nampak, tubuhnya yang hanya tertutupi celana pendek lusuh, dipenuhi luka. Pramono mengambil sebuah batu kecil yang dibawanya ketika dalam perjalanan ke penjara beberapa hari lalu. Dia menggesekkan batu itu ke dinding, menyempurnakan lukisan yang tengah dibuatnya. Terlihat gambar wanita yang sedang tersenyum dengan sebelah wajah yang belum digambar sempurna. Pramono terus menggores batu di tangannya ke dinding, mengikis sedikit demi sedikit bahan penutup dinding hingga menjadi sebuah goresan yang menyempurnakan gambar wanita yang tengah dilukisnya. Begitu lukisanku selesai, aku akan keluar dari sini. Pramono menatap ujung batu yang mulai terlihat runcing, lalu kembali menatap foto di telapak tangannya. Aku tidak sabar bertemu denganmu, Rea. Aku yakin, kamu juga merasakan hal yang sama. Setelah beberapa lama, Pramono mengerang kesakitan karena luka menganga di pergelangan tangan kanan dan kirinya. Nampak, darah mengalir deras dari kedua lubang luka tersebut. Di tempat lain, Nurman baru saja mengetahui identitas orang yang sudah menyebarkan berita tentang Frans dan Nina. Dia pun segera melaporkannya pada Raditya. Dokter Talita, Raditya menatap Nurman dengan alis yang terangkat sebelah. Nampak, tangannya memegang sebuah foto wanita yang merupakan mantan dokter kandungan istrinya. Nurman mengangguk. Benar Tuan, sepertinya wanita itu menaruh dendam terhadap Anda. Karena itu, dia membalasnya lewat Tuan Frans. Dasar wanita bodoh, dengus Raditya seraya melempar foto wanita di tangannya. Berikan informasi ini pada Om Cakra dan calon besan kita. Aku yakin, mereka akan bertindak lebih baik dariku. Nurman mengangguk, lalu mengambil foto di atas meja Raditya. Bagaimana dengan Pramono? Tanya Raditya, teringat dengan pria yang mengganggu istrinya. Karena sibuk menemani Frans, Raditya belum sempat menemui pria itu. Pramono dikurung dalam penjara khusus, Tuan. Dia mendapat penjagaan ketat. Raditya mengangguk, tatapannya tertuju pada Nurman yang berdiri di hadapannya. Pastikan mereka tidak kehilangan pria itu. Kita akan bertindak setelah pernikahan Frans selesai. Baik, Tuan, jawab Nurman, menimpali perintah Raditya. Dia pun pergi saat melihat isyarat tangan dari majikannya. Raditya beranjak dari tempat duduknya. Dia berjalan menuju dapur. Nampak, Rea yang tengah memasak dengan Laras dan beberapa pelayan. Melihat kedatangan Raditya, Laras dan pelayan yang membantu Rea segera membungkuk. Rea yang tidak menyadari kehadiran suaminya, terus berceloteh pada Laras sambil mengaduk penggorengan. Laras hendak memberitahu, tapi Raditya mengisyaratkannya untuk diam. Raditya mengibaskan tangan, meminta para pelayan untuk pergi kecuali Laras yang sedang Rea ajak bicara. Berarti, Aditya dan Oma mempunyai selera makan yang sama, ujar Rea. Raditya berjalan mendekatinya. Laras pun mundur agak sedikit ke belakang. Dulu, saat aku pertama kali memasak untuk Aditya, aku kira dia tidak menyukai masakanku. Tapi ternyata, dia menunggu nasinya dingin, kekeh Rea mengingat kembali kenangan saat awal-awal menikah. Mendengar celotehan istrinya, Raditya semakin yakin kalau istrinya hanya pura-pura amnesia. Dan lebih lucu lagi, pagi itu kami makan dengan. Rea berbalik. Dia tertegun melihat Raditya yang berdiri di belakangnya. Aditya kamu. Tatapan Rea beralih pada sekitar. Hanya Laras yang masih bersamanya. Padahal sebelumnya, ada 5 pelayan yang menemaninya masak. Rea meringis. Sejak kamu di sini? Tidak lama. Raditya mengisyaratkan pada Laras untuk pergi, lalu mengambil sodet yang Rea pegang. Dia menggantikan istrinya mengaduk nasi goreng. Harum. Aku jadi lapar, ujar Raditya. Rea menggigit bibir. Dia merutuki kebodohannya yang tidak menyadari kehadiran suaminya. Rea melangkah ke samping suaminya. Aditya, apa kamu mendengar semua yang aku bicarakan pada Laras? Tanya Rea dengan suara bergetar. Takut suaminya marah kalau menyadari dirinya hanya pura-pura amnesia. Raditya mengangguk. Tangannya masih bergerak mengaduk penggorengan.
Rea mematikan kompor. Dia mengambil sodet yang Raditya pegang, lalu menyimpannya. Aditya, aku akan mengatakan yang sejujurnya. Sebenarnya aku... Kap. Mata Rea membulat. Raditya mengecup bibirnya. Aku tahu, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku, potong Raditya. Rea merasa bersalah. Dia memegang tangan suaminya. Kamu marah? Raditya menaikkan salah satu alisnya. Kenapa harus marah? Aku sudah membohongimu, jawab Rea tercicit. Raditya membungkukkan sedikit tubuhnya, mensejajarkan wajahnya dengan Rea yang lebih pendek darinya. Tangannya terulur mengusap rambut pendek istrinya. Aku anggap kita impas. Dulu, aku yang mempunyai banyak rahasia darimu. Dan sekarang sebaliknya, Raditya mendekatkan tangan Rea, lalu mengecupnya. Selama hal yang kamu rahasiakan tidak membahayakan, aku akan mencoba memahaminya. Senyum Rea mengembangkan. Tangannya terulur menarik kepala suaminya. Rea mengecup bibir Raditya sekilas. Aku janji tidak akan merahasiakan apapun lagi darimu. Benarkah? Alis Raditya kembali terangkat. Rea mengangguk pasti. Kalau begitu, ceritakan padaku kapan kamu menyadari kalau Bella itu adalah Azalea, kakak kandungmu. Apa? Di tempat lain, Cakra dan Surya yang sudah mengantongi identitas orang yang mengganggu putra dan putri mereka segera bertindak cepat. Melihat orang yang mereka hadapi adalah seorang wanita dari keluarga yang cukup terpandang dengan background pendidikan tinggi. Mereka pun bertindak dengan sangat hati-hati. Saya sudah meminta pihak rumah sakit untuk memberikan tindakan tegas. Bagaimanapun menyebarkan rahasia pasien adalah suatu pelanggaran. Saya juga sudah menyiapkan tuntutan atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran kode etik, tutur Cakra yang sedang bertelepon dengan calon besannya. Kalau begitu, saya akan memberi pelajaran lewat keluarganya. Saya dengar, ayahnya baru-baru ini mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Saya akan memberikan sedikit shock terapi padanya, timpal Surya seraya tertawa. Cakra meringis. Kata sedikit yang Surya Pradipta maksud pasti akan menimbulkan kerugian besar. Kalau begitu, lebih baik kita selesaikan secepatnya. Supaya putra dan putri kita bisa menikah dengan tenang. Tentu, saya akan menyelesaikan semuanya malam ini juga. Panggilan terputus. Cakra membuka kotak masuk ponsel, lalu mengirim pesan pada seseorang. Masalah putra kita sudah selesai. Sebaiknya, kita bersiap untuk membuat kejutan. 339, ancaman yang datang. Waktu menunjukkan pukul 3.15. Rea terbangun saat Raditya beranjak turun dari tempat tidur. Mata Rea mengerjap, menatap punggung suaminya yang berjalan menuju kamar mandi. Sejenak, Rea termenung, teringat dengan percakapannya dengan Raditya semalam. Tidak ada yang Rea katakan pada Raditya tentang Azalea. Dia hanya mengatakan kalau dirinya belum siap menceritakan apapun, dan untungnya, Raditya tidak memaksa. Namun, pertanyaan Raditya membuat Rea tidak bisa tidur. Rea memikirkan kakaknya. Sebenarnya, Rea sudah mengenali Azalea sejak bangun dari koma. Dia tahu kalau Bella adalah kakaknya. Awalnya, Rea sangat membenci kakaknya. Dia benci pada Azalea yang sudah mencelakai dirinya dan Raditya. Apalagi, saat Rea tahu keadaan suaminya yang terluka parah. Tapi, sikap Azalea yang berubah baik membuat perasaan Rea melunak. Namun walau begitu, Rea belum bisa memaafkan Azalea sepenuhnya. Sudah bangun? Rea tersentak mendengar Raditya bicara padanya. Dia tidak sadar kalau Raditya sudah keluar dari kamar mandi. Rea tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Raditya. Dia berbaring terlentang, kemudian mengulurkan kedua tangannya. Tidurlah lagi, aku harus pergi menemani Franz. Raditya menyambut uluran tangan istrinya. Dia mengecup kening Rea, lalu duduk di sebelahnya. Raditya tertawa saat Rea menyimpan tangannya di atas perut. Dia pun membungkuk, lalu mengecup perut istrinya. Sepertinya, mereka cukup tenang malam ini, ujar Raditya seraya mengelus perut istrinya yang terasa tenang. Rea mengangguk, mereka kekenyangan, jadi tidur pulas. Raditya terkekeh, dia menyimpan kepalanya di atas perut Rea, lalu memejamkan mata menikmati belayan tangan Rea yang mengelus rambut basahnya. Nyaman, gumam Raditya. Rea tersenyum, tangannya terus bergerak mengusap kepala suaminya. Aditya. Kamu marah? Raditya mendongak. Kenapa harus marah? Tentang Azalea, jawab Rea. Raditya menegakkan tubuhnya. Aku tidak marah. Kamu boleh bercerita kalau sudah siap. Tapi, aku tidak mau kamu berdekatan dengannya. Raditya mengusap wajah Rea. Ingat, kita tidak tahu kapan bahaya akan datang. Karena itu, kita harus berhati-hati. Aku ingin kamu menjauhi orang-orang yang mungkin akan membahayakanmu. Paham? Iya, paham, jawab Rea. Kalau begitu tidurlah, aku akan pergi setelah memastikan kamu tidur. Raditya bersender di kepala ranjang, lalu mengusap kepala Rea seraya memegang sebelah tangannya. Tak lama, suara deru napas Rea terdengar beraturan.
Raditya kembali mengecup kening istrinya, lalu pergi keluar kamar. Hari ini, Raditya sengaja bangun pagi karena harus menemani Franz yang akan jadi pengantin. Sedangkan Rea, dia akan pergi ke tempat acara agak siang bersama dengan Erlina. Radit, bagaimana ini? Franz menghampiri Raditya yang baru turun dari tangga. Dia meraih tangan Raditya, lalu menyimpannya di pipi. Sepertinya aku demam. Raditya mengernyit. Dia memeriksa kening dan leher sepupunya, kemudian terkekeh. Kamu bukan demam, tapi tegang. Tenangkan dirimu. Benarkah? Franz menyentuh kening dan lehernya bersamaan, lalu menyentuh pipinya yang terasa panas. Sepertinya kamu benar. Ayo pergi, jangan sampai Tante Mei khawatir karena kita terlambat, ajak Raditya seraya menepuk bahu sepupunya. Mereka pun pergi menuju gedung tempat acara resepsi akan dilaksanakan. Di tempat lain, Pramono yang semalam mencoba bunuh diri, dibawa menuju rumah sakit. Dia kehilangan banyak darah, karena itu harus dirawat di ruang ICU. Tak lama setelah proses tindakan penyelamatan dilakukan, Pramono siuman. Berapa banyak orang yang berjaga, gumam Pramono seraya membuka sedikit matanya. Nampak, 2 orang penjaga berjaga di samping kanan dan kirinya. Namun mereka duduk dalam keadaan sedang tidur. Menyadari itu, senyum Pramono mengembang. Dia yakin, penjaga di luar kamar pun pasti sedang terlelap. Bagaimana caraku melepaskan ini? Pramono menatap tali yang mengikat lengannya pada besi ranjang. Dia menyapukan pandangannya mencari cara untuk bisa melepaskan ikatannya. Tak lama, bibirnya kembali tersenyum. Hei, aku mau ke toilet, bangun. Pramono membangunkan salah satu penjaga. Tidak cukup sekali, karena penjaga itu tidak kunjung bangun. Setelah beberapa kali membangunkan penjaga itu, akhirnya penjaga pun terbangun. Aku ingin ke toilet, perutku sakit, tutur Pramono. Dia pun beringsut mendudukkan diri di atas ranjang. Penjaga yang masih setengah sadar itu melepas ikatan tangan Pramono. Begitu satu tangannya terlepas, Pramono segera meraih vas bunga dari atas nakas, lalu dipukulkan pada kepala penjaga. Sontak, penjaga satunya terbangun. Namun, Pramono buru-buru menusuk perutnya dengan pecahan beling dari vas bunga. Penjaga itu pun tersungkur. Nampak, perutnya berlumuran darah. Dasar bodoh, cibir Pramono seraya membuka ikatan tangan satunya. Dia melucuti pakaian salah satu penjaga, kemudian keluar dari ruang ICU. Di depan kamar, nampak 4 orang penjaga duduk di kursi tunggu. Kepala mereka menunduk serempak, mereka sedang tidur pulas. Dengan langkah santai, Pramono berjalan melewati mereka. Aku datang Rea, ujarnya saat berhasil keluar dari rumah sakit. Di hotel tempat resepsi pernikahan akan dilaksanakan. Raditya mendapatkan laporan dari Nurman tentang Pramono yang berhasil kabur. Bukankah aku sudah perintahkan, jangan sampai kamu kehilangan pria itu, berang Raditya. Nurman menunduk dalam. Maafkan saya Tuan, pihak penjara tidak memberitahu kalau Pramono dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, mereka merahasiakan kejadian itu dari orang-orang kita yang berjaga di sana. Sialan. Raditya mengeratkan giginya seraya mengepalkan tangan dengan kuat. Dia yakin, Pramono sudah mendengar kepulangan Rea. Karena itu, dia nekat kabur dari penjaga. Tuan, sebelum Pramono melarikan diri, dia sempat menggambar ini di dalam selnya. Nurman memberikan tabletnya kepada Raditya. Seketika, wajah Raditya merah padam. Marah melihat gambar istrinya terlukis di dinding sel tahanan. Brengsek, desis Raditya. Dia meremas tablet hingga membuat layar tablet itu retak. Raditya melirik Nurman dengan tatapan tajam. Nurman, hapus gambar itu sampai bersih. Aku tidak mau gambar istriku berada dalam tempat kotor seperti itu. Nurman mengangguk. Baik Tuan. Satu hal lagi, kerahkan seluruh anak buah kita untuk menangkap pria itu. Bawa dia ke hadapanku, hidup atau mati. Baik Tuan. Nurman pun pergi meninggalkan Raditya. Melihat kemarahan sepupunya, Franz yang sebelumnya merasa gugup menjadi ikut marah. Dia paham dengan kemarahan dan kecemasan yang saat ini sepupunya rasakan. Pulanglah, lebih baik kamu menemani Rea. Raditya menoleh kepada Franz. Hatinya memang ingin segera pulang. Tapi, Raditya juga tidak bisa berbuat egois. Franz membutuhkannya. Ada Oma dan Alvin bersama Rea. Kamu lebih membutuhkan aku, tutur Raditya. Franz menggeleng. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku hanya merasa gugup dan itu hal wajar. Ada Mama bersamaku, tapi Rea, pria itu bisa menyakitinya kapan saja. Pulanglah, aku sungguh baik-baik saja. Raditya diam, menimbang-nimbang perkataan Franz. Dia ingin tetap menemani Franz, namun wajah Rea terus berkelebat dalam pandangannya. Raditya menepuk bahu sepupunya. Maafkan aku. Franz balik menepuk bahu Raditya. Tidak perlu minta maaf, sudah kewajibanmu menjaga Rea. Franz memeluk Raditya. Tunggu sebentar, biarkan aku memelukmu beberapa saat. Kamu harus pergi membawa kegugupanku.
Raditya terkekeh. Dia membalas pelukan Franz. Aku akan segera kembali bersama Rea. Aku janji akan berada di sampingmu saat akad nikah. Berhati-hatilah, pesan Franz seraya melerai pelukannya. Tanpa membuang waktu, Raditya pun pergi meninggalkan Franz. Dia bergegas pulang menemui istrinya. Bersambung.